Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ananda Dikia, yang kedua Stefani Renata, yang ketiga Anissa Ramdayani, yang keempat Lina Anggraini. Kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan pemikiran, konsep, dan esensi manajemen sumber. Materi selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia, yang biasa kita sebut MSDM. MSDM itu apa sih? MSDM itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau ketenaga kerjaan yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Berikutnya adalah materi organisasi dan manajemen. Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara tertata untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan terhadap anggota organisasi, serta proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah manajer, orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan upaya-upaya sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang keempat adalah efisiensi, kemampuan untuk meminimalkan sumber daya dalam mencapai sasaran organisasi. Yang kelima adalah efektivitas, yaitu kemampuan untuk mencapai sasaran-sasaran tujuan. Mari kita belanjak. Dan di sini ada 3 teori manajemen. Yang pertama ada teori klasik. Aliran klasik teori organisasi pada prinsip ini manajemen mendasarkan pada pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, dan pengarahan. Yang kedua, teori neoklasik. Prinsip dari neoklasik adalah manajemen untuk menghasilkan efisiensi produk dan keharmonisan kerja. Dan yang terakhir yaitu ada teori modern. Aliran manajemen modern ini memberi pandangan yang penting mengenai motivasi, dinamika kelompok, dan proses-proses interpersonal lainnya dalam. Fungsi pokok MSDM. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Pengorganisasian, organizing, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Mari kita beranjak ke materi yang selanjutnya, yaitu tingkatan dan skill manajemen. Biasanya di dalam manajemen itu ada orang yang bertanggung jawab atau orang yang membuat keputusan dan membuat kebijakan di organisasi. Yang pertama ada manajer tingkat bawah yang bertanggung jawab terhadap karyawan operasional. Yang kedua ada manajer tingkat menengah yang bertanggung jawab terhadap manajer yang di bawahnya atau karyawan-karyawan operasional. Yang ketiga ada tingkat atas yang bertanggung jawab terhadap seluruh manajer yang ada di dalam organisasi, membuat kebijakan organisasi, membuat keputusan organisasi, dan memandu organisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Mari kita beranjak ke skill-skill manajemen. Yang pertama ada skill teknikal. Skill teknikal mampu menggunakan prosedur teknik dan pengetahuan pada bidang tertentu aja. Yang kedua ada skill humanistik, mampu bekerja dengan cara memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Yang ketiga ada skill konseptual, yang mampu mengkoordinasi dan memadukan, integrate semua unsur-unsur dan aktivitas di dalam organisasi. Esensi manajemen. Sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam manajemen bisnis. Pengelola sumber daya manusia diarahkan pada upaya untuk mendapatkan orang yang tepat.
Selanjutnya yaitu evolusi MSDM. Yang pertama, abad revolusi kemerdekaan. Keadaan di mana lingkungan bisnis bersifat statis. Yang kedua, era industrialisasi, yaitu dinamika lingkungan bisnis bisa diprediksi. Yang ketiga yaitu ekonomi abad ke-21. Keadaan di mana dinamika lingkungan bisnis bersifat tak terduga dan selalu berubah. Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung materi. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami berikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Apabila kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.